Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi bedah buku The Four Disciplines of Execution kita. Kali ini kita masuk ke disiplin yang keempat ya. Judulnya adalah Create a Cadence of Accountability. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, review sedikit ya. Jadi disiplin 1 itu kan mengajak kita untuk menyelaraskan diri dengan prinsip fokus ya. Nah, karena 4DX ini spesifik, kita pengen eksekusi hal-hal yang memang sangat penting, krusial, susah dicapai karena membutuhkan perubahan habit. Nah, maka dari itu kita nggak bisa banyak-banyak. Soalnya kan ada banyak whirlwind ya, rutinitas kita keseharian yang harus tetap dijalankan. Makanya fokus ya kan. Nah, dibuat sangat spesifik from X to Y by when. Nah, setelah itu kita gunakan prinsip pengungkit. Ya, apa sih tepatnya yang mesti dibangun habit barunya itu adanya di disiplin kedua, yaitu act on the lead measures ya. Kita cari tahu perilaku atau tindakan apa yang sangat efektif untuk mengungkit ya pencapaian kita. Itu biasanya dua ya, habit yang sama sekali nggak pernah kita lakukan, atau dia pernah kita lakukan tetapi tidak konsisten ya, padahal itu kaidahnya dia punya efek pengungkit yang signifikan di dalam pencapaiannya. Nah, bagaimana caranya habit bisa terbentuk? Kita butuh engage ya, mengajak tim kita untuk engage, karena sekali lagi ya 4DX ini dalam konteks organisasi kan pelaksanaannya adalah dalam satu tim ya, bagaimana kita bantu tim kita engage untuk mengubah habitnya. Nah, di situ kita butuh fokus pada prinsip yang namanya engagement atau keterlibatan. Caranya gimana biar orang engage? Ya, caranya adalah dengan diukur dalam sebuah papan skor atau scoreboard yang menarik, yang menggugah. Nah, maka disiplin ketiga bunyinya adalah keep a compelling scoreboard. Ajak tim buat membuat dan kemudian mengelola data-data pencapaian pergerakan dari lead measures dan juga lag measures-nya secara rutin ya, menggunakan scoreboard. Scoreboardnya bukan scoreboard yang sudah ada biasa dimiliki seperti dashboard yang ada di banyak organisasi, tetapi scoreboard yang sifatnya menggugah ya, ada ciri-cirinya. Salah satu adalah dia mesti mudah dipahami, simple gitu ya, bisa dengan cepat mengajak kita melihat situasinya menang atau kalah, dan juga menunjukkan pergerakan dari lead measure dan juga lag measures-nya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya disiplin 1, 2, dan 3 itu baru di atas kertas ya. Weekend baru di atas kertas, lead measure juga baru ditentukan ya di atas kertas, scoreboard juga begitu. Konkretnya biar eksekusinya terjadi bagaimana? Ya tentu saja harus dikerjakan yang namanya lead measure itu kan. Tapi apa yang membuat proses pengerjaannya betul-betul terjadi dan berkesinambungan? Nah, disitulah organisasi yang jago eksekusi punya disiplin yang keempat, yaitu apa? Create a cadence of accountability, menciptakan irama pertanggungjawaban. Nah, prinsip dari eksekusi yang keempat adalah tadi pertanggungjawaban. Orang itu akan betul-betul ya serius menjalankan apa yang menjadi lead measure-nya kalau dia mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan setiap minggunya. Potongannya adalah potongan minggu. Ini nanti teman-teman kita mesti sedikit belajar salah satu materi di 7 Habits. Habit ketiga, put first thing first. Nah, di habit ketiga itu kita belajar bahwa hal-hal yang utama tuh yang mesti kita dahuluin. Apa tuh yang utama? Di dalam buku 7 Habits namanya big rocks ya, batu besar yang memang kita dahulukan di antara batu-batu kecil yang lain. Sebab batu-batu kecil itu adalah hal yang penting namun tidak mendesak, namanya kuadran 2 kalau di time matrix itu. Nah, nanti disiplin yang keempat ini itu akan sangat mengkonkretkan ya praktek big rock tadi di dalam eksekusi gitu. Nah, seperti apa irama pertanggungjawaban itu? Sebenarnya konkretnya sederhana, yaitu tim itu punya pertemuan khusus untuk membahas week. Sering disebut sebagai week session, sesi khusus untuk bahas week. Saya tahu di organisasi kita udah banyak meeting Mas Edi. Ini apaan lagi? Nah, justru itu. Makanya sesi week session itu adalah sesi yang ringkas. Khusus buat bahas week, ringkas. Pertemuannya 20 maksimal 30 menit per minggu. Di waktu dan di tempat yang sama, same time same place, yaitu bisa online juga di zaman sekarang. Yang
isinya di dalam pertemuan itu adalah setiap anggota tim saling mempertanggungjawabkan komitmen-komitmen yang mereka buat minggu itu untuk menggerakkan scoreboard. Nah, gitu ya. Nah, karena waktunya ringkas, diharapkan dia bisa dijalankan dengan konsisten dan juga dia bisa pelan-pelan menggerakkan eksekusi kita di tengah whirlwind yang ada. Nah, aktivitasnya ngapain aja tuh? Sebenarnya konkretnya cuma 3 juga selama 20-30 menit tadi itu ya. Pertama adalah setiap anggota tim melaporkan komitmen minggu lalu yang dibuat itu berjalannya bagaimana seminggu ini. Nah, semua gantian tuh ya, nyebutin bagaimana berjalannya komitmen minggu lalu. Kita cek scoreboard, apakah komitmen yang kita jalankan itu menggerakkan scoreboard enggak? Berarti harus ada 2 yang bergerak ya, lead measure-nya bergerak, lag measure-nya bergerak. Ya, tapi kadang-kadang kalau goal itu baru ditetapkan, mungkin lag measure-nya belum langsung bergerak, tapi lead measure-nya harusnya sudah bergerak. Nah, setelah kita lihat scoreboard kan berarti kemungkinannya 2, ada pergerakan atau tidak ada pergerakan. Maka dari situasi itu kita bisa ambil yang namanya pembelajaran tuh. Ini masih ngomongin scoreboard ya, pembelajaran. Kalau ada pergerakan, maka hal-hal apa yang sebenarnya berarti udah bagus kita kerjakan, bisa diulangi lagi, bisa dipertahankan. Tapi kalau tidak ada pergerakan, maka apa pembelajaran untuk perbaikan di minggu depannya? Sebab aktivitas yang ketiga adalah setelah belajar dari melihat scoreboard, minggu depan kita mau bikin komitmen apa yang lebih baik atau yang melanjutkan dari komitmen minggu sebelumnya. Nah, disinilah kata komitmen jadi penting. Ya, apa tuh maksudnya komitmennya? Kita bahas sekarang ya. Jadi gini teman-teman, kita ingat bahwa week itu atau lag measures itu tercapainya karena ada lead measures, ya kan? Lead measure itu sesuatu yang konkret, tindakan yang perlu rutin dilakukan. Dalam konteks yang agak umum kemarin ya, mau nurunin berat badan, maka lead measure-nya adalah olahraga sekian menit, sekian lama gitu ya, atau makan sehat sekian kali seminggu misalnya begitu. Kalau lag measure-nya adalah nambah klien baru, maka lead measure-nya misalnya adalah prospecting, one on one prospecting, meeting dengan klien baru setiap minggu sekian banyak misalnya gitu ya, atau meeting langsung sekian banyak misalnya seperti itu. Nah, itu namanya lead measure-nya. Kalau seandainya kemarin ada contoh-contoh di video sebelumnya ya, misalnya lead measure-nya adalah untuk meningkatkan penjualan di toko sepatu. Measure-nya adalah secara disiplin tiap kali ada orang dewasa yang datang bawa anaknya, maka menawarkan untuk ngukur kaki anaknya gitu ya. Nah, tapi kan aktivitas untuk menjalankan lead measure seringkali di dalam scoreboard ya, angkanya itu seolah-olah kan bisa aja hanya ticking the box. Oke, saya meeting tiap minggu biar dapat klien baru. Kliennya ada 3, yaudah meeting 3, kan bisa aja ticking the box. Meetingnya bisa ngomongin macam-macam, bisa ngomongin hobi doang gitu ya. Nah, maka ada kemungkinan kalau kita hanya lihat data lead measure saja, mungkin kelihatannya datanya bagus, tapi dampaknya belum tentu optimal gitu ya. Jadi lead measure-nya kelihatannya ada pergerakan tercapai, tapi kok lag measures-nya nggak signifikan. Nah, itu karena ada memang aktivitas yang lebih konkret yang perlu dilakukan supaya kualitas lead measure-nya pencapaiannya baik, supaya tidak hanya ticking the box aja. Itulah yang disebut sebagai komitmen. Apa tuh komitmen? Komitmen adalah janji yang dibuat oleh anggota tim, dilakukan spesifik di minggu itu supaya kualitas lead measure-nya bagus. Ambil contoh ya, ada tim sales yang lead measures-nya adalah dia harus melakukan one on one atau pertemuan langsung face to face dengan prospek itu seminggu 10 prospek misalnya gitu ya. Nah, karena ada kemungkinan ya dia asal ketemu saja kan. Nah, bagaimana supaya 10 itu betul-betul berkualitas, yang ditemui adalah prospek yang memang hot prospek, atau kalau bertemu memang pertemuannya itu kira-kira ada impact-nya, ada dampaknya. Maka otomatis nggak bisa sembarangan dong. Misalnya ternyata 10 itu semua adalah klien baru sama sekali. Kita belum pernah, baru dapat datanya aja. Maka sebaiknya sebelum minggu depan saya ketemu, kan minggu ini saya melakukan riset terhadap 10 itu kan. Jadi saya luangin waktu di hari Senin, Selasa, Rabu atau Kamis atau Jumat,
sebelum minggu depannya 10 tadi ya, saya luangin waktu untuk meriset, ini perusahaan A, ini perusahaan apa, perusahaan B. Nah, aktivitas melakukan persiapan riset itulah yang disebut sebagai komitmen. Nah, jadi nanti si anggota tim bilang nih sama tim eksekusinya ya, bahwa saya minggu depan mau prospecting ke perusahaan A, B, C, D, E sampai J. Nah, minggu ini komitmen saya adalah saya akan melakukan riset selama 2 jam ya di hari Selasa pagi untuk mempelajari 10 perusahaan tadi. Siapa PIC-nya, siapa pemiliknya, profil perusahaan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang namanya komitmen. Nah, minggu depan komitmen tadi dilaporkan di big session di sesi pertama kan, di putaran pertama gitu. Saya minggu lalu berkomitmen untuk melakukan riset, berhasil nggak riset saya, artinya 2 jam tadi saya lakukan apa tidak, kemudian impactnya ke pencapaian bagaimana. Oh, ternyata memang ada impactnya. Dari 10 itu gara-gara saya riset, saya jadi lebih mudah ngobrol dan menemukan opportunity di 10-10-nya misalnya begitu ya. Atau mungkin ada gagal, oh ternyata data yang saya temukan nggak banyak sehingga cuman 5 yang saya kelihatan ada opportunity bagusnya, 5 lainnya saya masih ngeraba-raba, saya nggak berhasil ketemu sama decision makernya. Nah, pembelajarannya apa? Nah, pembelajarannya misalnya oke, saya nggak berhasil ketemu decision makernya, tapi alhamdulillah gara-gara saya datang aja waktu itu dengan data yang saya punya, saya tanya-tanya sama security dan segala macam, saya ketemu nama ownernya, saya ketemu sama orang procurement-nya dan segala macamnya, saya catat, nanti saya akan cari di LinkedIn. Nah, komitmen minggu depan adalah saya akan melakukan proses riset di LinkedIn untuk perusahaan yang tadi saya belum berhasil kontak. Nah, jadi komitmen itu aktivitas konkret tiap minggu untuk menggerakkan scoreboard yang sifatnya pasti bergerak terus dalam minggu-minggu. Lead measure itu seringkali tidak berubah ya. Tadi ya, prospecting 10 calon pelanggan seminggu itu nggak berubah. Kecuali sampai nanti setelah tadi ya 8 sampai 12 minggu dianggap kurang lalu kita ubah. Tapi relatif sebelum masa itu lead measure nggak berubah. Yang berubah adalah komitmennya. Nah, ambil contoh tadi ya. Ternyata setelah saya riset, saya ketemu berhasil ya 10 calon prospek tadi, ternyata ada opportunity semua, mereka menyambut baik semua, anggaplah begitu ya. Nah, minggu depannya apa dong komitmennya? Saya minggu depannya bisa begini, oke, 10-10-nya menyambut baik dan 10-10-nya minta proposal. Maka komitmen minggu depannya adalah saya masih mau fokus di 10 tadi, sekarang saya mau bikin 10 proposal. Supaya apa? Supaya saya bisa ngajak mereka meeting lagi. Soalnya saya udah bawa proposal sekarang. Nah, gitu. Nah, kenapa tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa ini sangat berkait dengan yang namanya disiplin habit ketiga di 7 Habits ya, put first thing first. Karena di habit itu ada satu materi yang namanya big rocks ya. Tadi big rocks sesuatu yang penting tidak mendesak adanya di kuadran 2 di time matrix ya. Kenapa penting tidak mendesak? Karena dia adalah kuadran atau aktivitas yang sifatnya adalah antisipatif. Jadi sebenarnya yang disebut komitmen itu adalah tindakan-tindakan yang sifatnya satu bisa bentuknya adalah perencanaan, kedua penelitian riset, ketiga persiapan, keempat latihan. Ini ya salah satu contoh yang menarik kalau di tim sales ya kadang-kadang ya. Saya udah berhasil ketemu, saya udah bikin proposal. Nextnya apa? Nextnya saya mau presentasi. Tapi saya masih ragu-ragu, presentasinya bisa meyakinkan nggak ya? Maka komitmen yang bisa kita buat salah satunya adalah karena tadi ya, karena saya udah berhasil kenal, saya udah dapetin kesempatan buat bikin proposal dan udah dapet janji buat meeting lagi, maka supaya pas meeting itu hasilnya bagus, saya mau latihan dulu deh presentasi. Jadi saya mau minta tolong teman-teman ya, nanti jadi audiens saya mau presentasi. Itu bisa jadi komitmen. Karena itu meningkatkan keberhasilan pertemuan minggu depan saya. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi yang namanya komitmen adalah sesuatu yang tidak pernah mendesak, sesuatu yang sifatnya preventif, antisipatif. Komitmen akan membuat lead measure-nya kualitasnya lebih bagus, tidak hanya ticking the box. Lead measure yang kualitasnya bagus akan menggerakkan lag measure. Jadi kalau kita lihat kembali ya ke kaidah yang saya sebutkan bahwa 4Ds itu berhubungan dengan 7 Habits 1 ya, fokus pada lingkaran pengaruh. Pencapaian hasil kan agak di luar kendali ya.
ditarik dalam kendalinya adalah lead measure, bikin tindakannya. Tindakan biar kualitasnya bagus ditarik lagi ke dalam komitmen, yaitu tindakan konkret supaya rutinitas habit baru yang dilakukan itu memang punya dampak kepada pencapaian gitu. Nah, kemarin sempat saya sebutkan ada perusahaan yang supaya produksinya bagus, salah satunya adalah memastikan preventive maintenance dilakukan dengan rutin setiap minggu. Tapi kan nggak setiap minggu ada maintenance yang gede atau mungkin ada peralatan yang rusak yang harus dibenerin dengan signifikan kan, betul. Maka lead measure-nya memang adalah mengecek apakah dibutuhkan preventive maintenance, kalau dibutuhkan dikerjakan. Nah, komitmennya apa? Ya komitmen tergantung. Kalau memang di minggu itu ada gejala kerusakan yang berbahaya signifikan, oh berarti saya antisipasi, mendingan partnya diganti duluan, mendingan saya konsultasi ke ahlinya, mendingan saya jadwalkan untuk mematikan mesin sementara di jam tertentu di hari apa untuk perbaikan. Nah, itu kan bergerak ya, tidak sama dari minggu ke minggu kan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai komitmen. Nah, agak berbeda nih kata komitmen kadang-kadang kalau kami temui ya di banyak organisasi, terutama di tim sales ya, komitmen tuh seringkali langsung maknai sebagai janji. Komitmenmu minggu ini 2 miliar loh ya, komitmenmu 100 juta loh ya. Jadi hasilnya itu like measure dalam 4DX yang disebut komitmen adalah oke, saya harus mencapai 100 juta minggu ini. Apa tindakan yang mau saya lakukan yang kira-kira akan membantu saya mencapai 100 juta? Oh, saya akan menemui outlet-outlet yang minggu lalu bilang kayaknya stoknya udah habis atau mau habis. Saya akan temui mereka dulu, karena kalau stoknya mau habis kan berarti mereka laku. Wah, saya pastikan stok mereka ada sebelum habis. Nah, itu tuh yang namanya komitmen. Nah, janji itu di dalam big session yang cuma 20 sampai 30 menit tadi, itu yang kemudian dideklarasikan ya. Dideklarasikannya di putaran ketiga. Putaran pertama adalah kalau sudah ada komitmen minggu sebelumnya maka disampaikan ya berjalannya bagaimana, jalan apa enggak, karena ada kendala juga kan ya, bisa jadi ada kalau di time matrix itu ada kuadran 1 yang penting mendesak sehingga enggak jalan. Kalau jalan seperti apa berjalannya, lalu kita cek impact-nya di scoreboard, kita cari pembelajaran, kalau berjalan impact-nya apa, bisa diulangi apa tidak, kalau enggak berjalan pembelajarannya apa, bisa diganti seperti apa. Itu yang kemudian jadi aktivitas di fase yang ketiga, yaitu komitmen minggu depannya apa. Kita ambil contoh lain yang sehari-hari supaya agak lebih mendalam pemahaman kita ya. Tadi orang yang pengen nurunin berat badan, lead measure-nya adalah olahraga. Misalnya olahraga 3 kali seminggu, jogging setengah jam atau sejam misalnya gitu ya. Itu lead measure-nya, jadi nggak berubah tuh ya. Komitmennya apa dong? Komitmennya masih bisa berupa adalah, oh saya kayaknya minggu ini bisa joggingnya itu di Jumat, Sabtu, Minggu deh. Ada kemungkinan penghalang nggak? Oh ada, di Jumat itu suka ada meeting gitu ya. Oke, kalau gitu saya akan arrange supaya meetingnya di pagi hari sehingga sore pulang kantor saya bisa lari. Nah, itu komitmen tuh. Atau kadang-kadang saya suka orangnya bosenan, jadi biar nggak bosen saya joggingnya itu hari Minggu ini saya akan di GBK deh gitu ya. Jadi minggu ini saya akan GBK. Minggu depan berarti kan apa? Joggingnya keliling komplek aja deh. Nah gitu. Oh saya kayaknya nggak bisa tuh kalau keluar, mungkin kayaknya lagi musim hujan, ya udah komitmennya berarti minggu ini kalaupun nggak bisa keluar karena hujan, saya akan joggingnya di treadmill aja deh gitu. Nah gitu. Kalau yang urusan lead measure-nya nyiapin makanan sehat, gimana? Ya udah, misalnya dari seminggu at least saya makan makanan sehat yang saya masak itu kira-kira 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu dulu deh latihan. Nah itu akan saya lakukan di hari apa minggu ini. Hari Selasa saya akan ada meeting sama klien ya, makanya suka-suka mereka lah ya, tergantung ngajaknya di mana. Jadi pasti nggak bisa. Tapi di hari Rebo, Kamis, Jumat bisa. Berarti komitmennya adalah saya mesti belanja di hari Senin. Saya belanja bahan-bahan makanan, saya masukin kulkas. Rebo, Kamis, Jumat saya masak. Itu yang namanya komitmen. Dalam kasus saya yang lagi studi misalnya ya, lead measure-nya adalah setiap hari mesti membaca dan menulis setengah jam misalnya begitu. Nah komitmennya apa? Komitmennya adalah misalnya saya akan mengumpulkan bahan-bahan bacaan minggu ini. Saya akan ambil waktu 2 jam untuk nyari bahan-bahan bacaan.
Saya akan merangkum bacaan saya akan merangkai rangkuman saya akan berkonsultasi dengan dosen pembimbing saya akan mengikuti diskusi bersama teman-teman saya. Supaya apa? Supaya tadi itu ya, setengah jam yang saya lakukan itu kualitasnya bagus. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman semua ya. Nah, itu yang nanti akan membuat eksekusi kita jadi bergerak, dan pelan-pelan adalah kita akan melihat pergerakannya. Nah, cuman week session yang seperti itu dilakukan di level pelaksana. Nah, bagaimana peran kita sebagai pemimpin? Kan yang melaksanakan tim kita. Kalau kita memimpin tim atau bahkan kita leader of leaders ya, manager yang di bawahnya supervisor, 4DX-nya kan di level supervisor ke timnya. Kita sebagai manager gimana? Nah, kita bisa punya komitmen yang melaksanakan lead measure-nya memang tim kita, tapi kita bisa melihat situasi lalu mencoba mengenali apakah ada kendala yang sebenarnya di level saya lah kendala itu bisa teratasi. Maka saya bantu mereka untuk mengatasi kendala itu supaya mereka bisa jalan. Nah, proses bantunya itu nama lainnya adalah membukakan jalan atau clear the path. Nah, jadi komitmen dari para pemimpin dan pemimpinnya para pemimpin adalah membukakan jalan atau clear the path. Komitmen juga, tapi bentuknya bukan jalan. Contoh, misalnya tadi ya, tim saya mau prospecting ke satu prospek. Ternyata pas dia cerita, kayaknya saya kenal itu pimpinannya, itu dulu teman kuliah saya. Ya sudah deh, mungkin biar lebih gampang, pas kamu meeting nanti bilang deh, saya temennya, dia masih inget kayaknya, atau saya akan kontak dia duluan. Nanti saya temenin kamu, yang ngomong kamu ya, tapi sebuah suasananya lebih cair, saya akan temenin kamu. Nah, itu namanya membukakan jalan. Atau ternyata tim saya ini susah prospecting karena data yang dia miliki terbatas. Saya lihat-lihat tinggal sedikit. Padahal tim data punya, tim marketing punya data, mereka habis pameran misalnya begitu ya, dapat data banyak. Tapi tim saya secara wewenang nggak bisa minta sendiri ke sana, harus lewat saya. Ya sudah, kalau gitu nanti saya kirim email ke tim data supaya kamu bisa punya data 1000 calon nasabah lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu yang namanya clear the path atau membukakan jalan. Disitulah peran kita sebagai pemimpin untuk membantu tim kita lebih mudah dalam mencapai hasil. Nah, dengan demikian week session ini menjadi sesuatu yang konkret, ya, spesifik, actionable, dan pelan-pelan bergerak di tengah whirlwind. Untuk hal-hal yang rutin, sebenarnya yang kayak gini terjadi juga. Orang yang sudah punya habit rutin untuk olahraga, untuk menjual produk-produk yang sudah standar, itu sebenarnya begini juga. Dia punya target, dia punya lead measure, dia punya komitmen. Tapi kan sudah jadi habit, ya nggak usah dipantau dalam week session sedetail itu memang. Week session diadakan untuk membantu supaya habit barunya terbentuk. Nanti kalau sudah terbentuk gimana? Ya jadi whirlwind, itu tidak perlu jadi week lagi. 4DX dipakai buat mengeksekusi tujuan baru yang memang masih membutuhkan habit baru. Selalu ada sih, misalnya perusahaan yang kan gini ya, supaya perusahaan itu atau organisasi supaya bisa sustainable kan pasti kalau udah mature ya, selalu dia sudah punya produk-produk atau market yang stabil. Nah, itu sih whirlwind namanya ya, di-maintain dengan disiplin eksekusi yang standar aja. Tapi kan nggak bisa growing. Growing kan kalau kita explore sesuatu yang baru, daerahnya kan yang kita explore, produknya yang kita explore. Nah, ini kan pasti butuh habit baru, ya kan? Tadinya biasa jualan retail barangnya aja, sekarang jualan restoran, bikin restoran. Ini kan mainnya beda lagi. Atau kebalikannya, tadinya dia restoran, sekarang dia jualan produknya, dijual di marketplace. Ini kan beda lagi, explore gitu kan. Nah, disitulah pasti butuh 4DX. 4DX selalu dibutuhkan karena kita as a company pasti pengen growing. Growing selalu mengandaikan tadi ya, keseimbangan antara kita maintain hal-hal yang sudah rutin dan kita bangun hal-hal yang baru. Nah, problemnya kan di situ. Bangun hal baru ini seringkali kalah sama yang sudah rutin. Disitulah 4DX dibutuhkan. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam part baru di buku ini yang arahnya lebih ke tadi ya, lebih ke bagaimana para pemimpin yang lebih atas itu bisa mendukung pelaksanaan 4DX. Ini yang tidak ada di buku edisi pertama ya. Di edisi pertama tuh 4DX ya diandaikan langsung pakai 4 disiplin itu, seolah-olah 4 disiplin itu
sama pelaksanaannya di semua level, padahal enggak ya. Kalau yang konkret pada disiplin itu sampai ke disiplin 4 memang di tim yang paling kecil, yang paling bawah di organisasi, supervisor atau manajer dengan tim langsung di bawahnya. Di atas itu terlibat 4DX tapi caranya beda, perannya lain gitu ya. Nah, salah satunya tadi sih komitmen yang sifatnya clarified. Tapi seperti apa detailnya kita bahas pada waktunya ya. Sampai sini dulu. Silahkan dicoba dulu, moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.